Recording in progress. Silakan yang kasih renungan BHSD siapa? Renungan ya sekarang ya. Ya Pak. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Pada siang hari ini kita kembali mendengarkan renungan. Kali ini saya akan mengambil bacaan dari BHSF nomor 848. Oh, betapa banyak ya rahmat yang aku berikan kepada jiwa-jiwa yang mendaraskan koronka. Lubuk kerahimanku yang mesra bergerak melihat mereka yang mendaraskan koronka ini. Tulislah kata-kata ini, putriku. Berbicaralah pada dunia tentang kerahimanku. Biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tiada taranya. Itulah tanda untuk akhir zaman, dan sesudah itu akan tiba hari pengadilan. Sementara masih ada waktu, biarlah mereka datang ke sumber kerahimanku. Semoga mereka mengambil manfaat dari darah dan air yang mengalir untuk mereka. Ada satu pertanyaan ya. Kita kan di dalam doa koronka ini yang saya lihat tuh ya, banyak sekali kita mendoakan orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang meninggal dan sebagainya. Terutama orang-orang yang dikatakan kanker lah dan sebagainya. Kalau kita mendoakan orang lain, dan ketika yang kita doakan itu nggak sembuh, bagaimana sikap kita? Itulah yang nggak saya bahas kali ini. Apakah kita juga marah kepada Tuhan bahwa doa kita tidak didengar? Terutama mereka yang sakit, terutama adalah anggota keluarga kita. Saya teringat akan satu lagu yang sebetulnya itu sungguh mengena bagi saya. Dikatakan di situ, di dalam lirik lagu ini, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, namun Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Ya, selanjutnya ya. Itulah. Pada saat ini juga kita tentu senantiasa kita mengingat dan mengandalkan Tuhan. Dan memeluk dalam iman persoalan kita yang datang silih berganti dalam lembaran kehidupan kita, sehingga tidak seperti apa yang pernah dialami oleh umat pada zaman Musa yang banyak membangkang, ya, banyak ngeyel dan sebagainya. Injil hari ini juga bercerita tentang siapa itu Abraham. Di dalam kehidupan kita juga kita sering angkuh, ya. Kita ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup ini secara mudah, secara instan. Ketika kita mengalami kegagalan,
seringkali kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan personal yang lain. Abraham mempunyai saudara, dikatakan di situ. Kita belajar dari Abraham. Dia mempunyai saudara yang bernama Lot. Lot juga mempunyai kambing, ternak yang banyak sekali. Sehingga pada suatu saat, pengembalanya Lot dengan penggembalanya Abraham itu bertengkar dan beribut. Ya. Itu didengar oleh Abraham. Nah, dikatakan oleh Abraham, kita itu bersaudara, kita berkerabat. Nah, disitulah Abraham tidak memperdulikan keributan itu karena dia tahu bahwa Lot adalah saudaranya. Bahkan dikatakan, silakan, kita akan menuju masing-masing apa yang kamu pilih. Misalnya kalau kamu ke kanan, aku pilih ke kiri. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Disinilah kita belajar dari Abraham bahwa Abraham itu sungguh bijaksana, ya, tidak mementingkan diri pribadi. Padahal dia lebih kuasa daripada Lot. Dia bisa memilih mana yang dia inginkan terlebih dahulu. Tetapi dia memberi kepada Lot, silakan kamu pilih. Akhirnya Lot memilih daerah Yordan. Nah, disitulah daerah itu banyak sekali orang-orang yang jahat. Sehingga dia mengalami banyak kesulitan. Dan Abraham yang tidak memilih, dia mendapatkan tanah yang lebih baik. Pengalaman ini tentu membuat kita juga supaya kita tidak egois di dalam kehidupan kita. Apa sih hidup ini ya? Kalau kita bersaudara, kita berteman, kita saling mendoakan. Ya. Tetapi orang yang mempunyai hati yang selalu ingin menguasai, akhirnya juga dia mendapatkan hal yang kurang baik di dalam kehidupannya. Dan juga di situ dikatakan di dalam Injil, Abraham dan Sarah itu tidak punya anak, ya, sampai lanjut usia. Tetapi ada janji Tuhan kepadanya bahwa ia akan mempunyai anak. Tetapi setelah diberitakan seperti itu, Sarah itu ketawa ketiwi di belakang daripada orang-orang utusan Tuhan yang datang kepadanya. Dia nggak percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan seorang anak menjadi keturunan. Karena Abraham sudah mempersiapkan budaknya untuk meneruskan dan mewariskan apa yang dia punya. Akhirnya dikatakan di situ, ini ada perjanjian Tuhan yang kita baca pada hari. Abraham mempersembahkan segala macam ternak, dikatakan ada kambing, sapi dibelah dua, dan sebab burung yang. Perjanjian itu terbukti bahwa Allah pada tengah malam, Allah menerima persembahan itu dan itu terbakar semua. Menyatakan bahwa inilah perjanjian antara Abraham dan Allah sendiri. Sekarang juga ada ya korbannya, persembahan bagi saudara kita, ya. Tapi kita nggak tahu maknanya berbeda atau bagaimana. Di situ dikatakan juga bahwa inilah satu doa. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Sarah dan Abraham. Bahwa pada saat-saat dia di dalam lanjut usianya, Tuhan berjanji dan mengabulkan pada tahun berikutnya seorang anak. Kalau kita juga tadi saya katakan, kalau kita juga berdoa bagi orang-orang yang sakit atau orang yang kita perlu doakan, ya seperti itulah janji Tuhan. Tetapi bagaimana kalau nggak dikabulkan yang tadi saya katakan? Ya,
Itulah bagian doa dari kita. Kita berharap pada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar semua terjadi yang baik bagi apa yang kita inginkan. Tetapi kan Tuhan tidak selalu memberi langit itu biru. Dan itu adalah bagian Tuhan dalam hal Tuhan menjawab segala pertanyaan kita. Pada akhir renungan saya pada siang hari ini, marilah kita juga di dalam doa itu kita tinggal diam. Dan kita tinggal diam di dalam doa hening. Dan kita juga berelasi dengan Tuhan. Dan katakan di dalam hati kita, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dan katakan, Yesus. Ya, kita tarik nafas dan katakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Semoga renungan ini menjadi suatu kekuatan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Recording stopped.